Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mersita Luciana dengan NIM 14014214309 Rombul H PGSD 2021. Di sini saya akan membuat tutorial atau cara bagaimana sih caranya membuat soal online dengan menggunakan Google Form, khususnya soal pilihan ganda. Mengapa kita buat soalnya dengan online atau kenapa nggak pakai yang kertas aja sih? Nah, perlu kita ketahui sejak adanya COVID-19 ini, pemerintah itu memberi kebijakan agar institusi pendidikan, khususnya sekolah dan perguruan tinggi itu untuk melakukan pembelajarannya secara daring. Nah, di sini kita sebagai calon guru itu harus bisa berpikir, nah, kalau daring, kita buat soalnya itu bagaimana? Nah, salah satu alternatifnya kita harus memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yaitu dengan aplikasi yang namanya Google Form atau Google Formulir ini, yang sudah ada di fitur-fitur yang ada di Google APPS, yang ada di laptop maupun telepon genggam atau smartphone. Nah, di dalam Google Form ini kita bisa membuat soal pilihan ganda, soal isian singkat, maupun soal dengan deskripsi. Berikut tutorial yang akan saya contohkan. Nah, kita sudah masuk di Google. Cara yang pertama yaitu kita klik yang Google APPS. Lalu kita cari, mana sih Google Form? Nah, yang ini. Setelah itu, kita klik blank baru. Nah, selanjutnya kita cari soal yang mau kita tubuhkan di sini. Nah, di sini saya telah membuat soal UTS IPS untuk kelas 3 SD semester 2. Nah, kenapa saya sudah membuat soalnya sebelum kita membuat Google Form? Itu karena untuk mempercepat waktu dalam pembuatan soal online itu. Di sini yang untitled saya isi dengan ini. Nah, setelah itu deskripsinya saya tulis, pilihlah jawaban dengan benar. Setelah itu, dari question-nya kita isi dengan soal yang telah saya buat. Yang nomor 1 yaitu ini. Setelah itu kita paste. Nah, untuk ABC-nya yaitu di sini sudah ada tulisan option 1. Itu untuk nanti kita meletakkan ABC-an atau jawaban yang nanti akan dijawab oleh siswa. Sebelum kita hapus, langsung kita pastekan. Nah, setelah itu, di sini yang required itu harus diklik biar harus terjawab oleh siswa. Nah, setelah itu kita setting. Klik di squeeze, kita lihat apakah sudah tercentang semua. Nah, di sini kita harus menulis poinnya berapa. Nah, saya menulis 20 poin karena nanti saya akan membuat soal 5 soal dan jadi nanti total akhirnya itu 100 poin. Untuk responnya ini kita finalnya dikan, terus always, dan limit untuk 1. Ya deh. Dan untuk 1. Itu kita, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
question. Setelah itu, jika ingin menambahkan blank untuk soal, kita klik yang edit the question atau yang tanda plus ini. Kita klik, kita cari soalnya lagi, kita copy lagi, lalu dipastekan di sini. Jadi kita lakukan langkah-langkah ini secara terus-menerus sampai soal yang kita buat itu habis. Nah, setelah jawaban soal dan jawaban ABC-nya sudah kita isi semua, lalu untuk menambahkan agar langsung kita bisa lihat kunci jawabannya, kita bisa di sini diklik answer key dan mana jawabannya benar. Nah, manusia itu bekerja untuk apa? Itu memenuhi kebutuhan. Terus setelah itu, ini juga sebagai negara Indonesia, negara yang punya banyak laut, itu nelayan. Ini diklik juga answer key-nya diklik, terus nelayan. Terus setelah itu, lakukan hal yang sama sampai selesai. Diklik answer key. Oke. Selesai. Seharusnya yang tadi juga harus di down ya. Maaf saya lupa. Sudah selesai. Sudah. Nah, setelah itu dikirim. Kita salin link, di copy. Nah, setelah itu saya akan mencoba untuk mengisinya. Ini sudah dengan emailnya ya. Terus email saya ini. Manusia bekerja untuk apa? Ini kebutuhan. Kalau yang banyak laut, maka kerjanya nelayan. Tani di laut. Tuh. Ini. Terus harus setelah itu kita submit. Kita lihat skornya berapa. Nah, dan ternyata jawabannya sudah benar semua. Setelah itu kita kembali lagi ke soal yang buat ini sudah terlihat ada satu respon.
Kita lihat. Ya, maaf sebelumnya. Sudah terlihat ini emailnya yang ini. Sudah ada skornya, sudah terlihat. Nah, setelah itu sudah selesai. Ini juga terlihat presentasinya berapa, benarannya presentasinya berapa. Nah, baik, terima kasih. Segitu saja tutorial dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.